Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer, edisi Selasa 27 Mei 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan hidup kami. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada hidup dan berkarya di hari ini, Selasa 27 Mei 2025. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Kebenaran yang sejati. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan dan dapat menjadi pelaku firman. Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat Filipi yang membahas soal kebenaran di dalam Kristus dan penolakan terhadap hal-hal lahiriah. Paulus menegaskan bahwa ia sendiri memiliki alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah, seperti sunat dan mengikuti hukum Taurat. Namun ia menganggap hal-hal itu sebagai kerugian dan sampah karena Kristus. Ia mengutamakan kebenaran yang diperoleh melalui Kristus dan kebangkitannya. Ayat 4 dari Filipi pasal 3. Paulus mengakui bahwa ia sendiri memiliki alasan yang kuat untuk bangga dengan hal-hal lahiriah, seperti kesunatan dan keturunan Ibrani. Ia adalah orang yang setia pada hukum Taurat dan merupakan seorang Farisi yang saleh. Ayat yang kelima, Paulus menjelaskan lebih lanjut tentang latar belakangnya sebagai orang Farisi yang keras dalam hal hukum Taurat. Ia juga menyinggung tentang penganiayaan yang pernah ia lakukan terhadap orang-orang Kristen yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran Kristus. Ayat ke-6, Paulus menekankan bahwa ia tidak bercacat menurut hukum Taurat, namun ia menganggap segala hal itu sebagai kerugian karena Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mengubah pandangan hidupnya dan mengutamakan kebenaran yang diperoleh melalui Kristus. Ayat 7, Paulus menyatakan bahwa segala hal yang dahulu menjadi keuntungan baginya, sekarang ia anggap sebagai sampah dan kerugian karena Kristus. Ia mengutamakan kebenaran di dalam Kristus dan tidak lagi bergantung pada hal-hal lahiriah. Ayat-ayat ini memiliki tujuan untuk 1. Menyerang penekanan terhadap hal-hal lahiriah.
Paulus menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak berasal dari sunat atau mengikuti hukum Taurat, tetapi dari Kristus. Kedua, menunjukkan transformasi hidup Paulus. Paulus memberikan contoh nyata tentang bagaimana ia telah meninggalkan hal-hal lahiriah dan mengutamakan kebenaran di dalam Kristus. Ketiga, menasihati jemaat Filipi. Paulus mengajak jemaat untuk tidak bergantung pada hal-hal lahiriah dan untuk mengutamakan kebenaran yang diperoleh melalui Kristus. Kesimpulan dari Filipi 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 merupakan pengajaran penting tentang kebenaran di dalam Kristus. Paulus mengajarkan bahwa kita harus meninggalkan hal-hal lahiriah dan mengutamakan kebenaran yang diperoleh melalui Kristus dan kebangkitannya. Kita harus menyerahkan segala hal yang dahulu menjadi keuntungan kita dan menganggapnya sebagai kerugian karena Kristus. Persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak membanggakan hal-hal lahiriah dan tidak saling mempersalahkan hal-hal secara lahiriah. Tetapi marilah memandang kepada Kristus Yesus Tuhan yang memberi bagi kita kebenaran sejati itu, yang terus menyatakan kasih dan rahmat bagi kita. Apa untungnya kehidupan kebanggaan lahiriah kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoisan kita, kejayaan kita? Tidak ada yang untung. Bagi Paulus, sebelum mengenal Kristus adalah hal yang utama. Tetapi setelah mengenal Kristus, hal-hal demikian, kejayaan, kehormatan, kebanggaan, keegoisan, semua itu adalah sampah. Sebabnya marilah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Mendengar firman ini kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teruslah belajar mengenal kebenaran sejati. Siapakah kebenaran sejati itu? Ialah Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Ampuni kami ketika dalam hidup kami masih membanggakan hal-hal lahiriah kami. Tapi belajar dari Paulus, kami mau mengejar kebenaran yang sejati itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Teguhkan iman percaya kami dalam seluruh keberadaan hidup kami, mengakhiri bulan Mei berada di minggu keempat ini. Teguhkan iman percaya kami dengan berbagai aktivitas pelayanan, pekerjaan, kehidupan, usaha, keseharian, dan rumah tangga ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi seluruh keberadaan persekutuan jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Terpujilah Tuhan Yesus kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.